Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Salam sehat, salam damai bagi kita sekalian. Keadaan pandemi bisa saja membuat kita lelah. Kelelahan membuat kita mungkin sulit untuk mengucap syukur. Namun demikian, kita belajar terus untuk senantiasa mengucap syukur meskipun dalam keadaan tidak baik. Mari kita bersama mengikuti kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu dengan terus belajar mengucap syukur. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mempercayakan kapel virtual pagi hari ini kepada Engkau. Berkenan Engkau memimpin kapel virtual ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh
Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya bersyukur bisa mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan ketika kita sekalian akan memasuki minggu yang baru. Kita memasuki tugas pelayanan dan juga pekerjaan tanggung jawab kita di minggu ini. Saya rindu mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengawali dan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur atas waktu di mana kami bisa kembali untuk mengingat akan apa yang menjadi titah dan perintah Tuhan. Saat ini kami rindu untuk belajar firman-Mu. Tuhan, mampukan kami, biarlah firman ini menolong kami, untuk kami bisa menjadi pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul renungan pada saat hari ini adalah kelesuan rohani menjadi penghalang untuk bersyukur. Kelesuan rohani menjadi penghalang untuk kita bisa bersyukur. Dan nats firman Tuhan yang akan saya dan saudara pelajari diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menyimak dan membacanya dari tempat saudara masing-masing. Dan mari kita akan pelajari apa yang menjadi maksud firman Tuhan ini bagi kehidupan saya dan saudara, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang selalu senantiasa bisa bersyukur. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara pastinya sudah sering mendengarkan pengajaran atau nasihat tentang bersyukur. Tetapi kalau saya dan saudara memperhatikan dengan seksama, di balik upaya untuk saya dan saudara bisa bersyukur, ternyata di balik hal tersebut ada tantangan, ada godaan yang jauh lebih besar. Sehingga ada banyak orang yang gagal untuk dapat mengucap syukur. Ada orang-orang yang sulit untuk mengucap syukur. Ada orang-orang yang tidak memiliki kebiasaan untuk mengucap syukur. Dan kalau saya dan saudara bisa menilik lebih dalam lagi, perlu kita lihat apa faktor yang bisa membuat saya dan saudara tidak mudah untuk bersyukur. Dari sekian banyak faktor yang saya dan saudara temukan secara pribadi, salah satu faktor yang bisa membuat saya dan saudara tidak menjadi pribadi yang mudah untuk bersyukur adalah kelesuan rohani. Kelesuan rohani menjadi penghalang untuk kehidupan saya dan saudara di dalam hal bersyukur. Di masa pandemi ini ada banyak orang yang menjadi gagal bersyukur karena dipengaruhi keadaan, dipengaruhi oleh orang-orang, dipengaruhi oleh situasi di dalam keluarga dan pekerjaan, sehingga hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya mempengaruhi kerohaniannya, sehingga kerohaniannya menjadi lesu. Dari nats 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-18, kita akan mengetahui bahwa salah satu penyebab kita menjadi lesu secara rohani adalah tawar hati. Salah satu penyebab kita menjadi lesu secara rohani adalah tawar hati. Apa maksud dari tawar hati? Secara umum, tawar hati bisa dimaknai atau dimengerti sebagai patah semangat. Ada banyak orang yang mengalami patah semangat dan disebabkan juga oleh berbagai macam hal. Kekecewaan terhadap situasi, kekecewaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Menjadi putus asa karena hal yang dikerjakan atau hal yang dilakukan sepertinya sia-sia. Itu menjadi berbagai macam alasan sehingga kita menjadi patah semangat dan kita akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang tawar hati. Di dalam nats 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-18,
saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bisa benar-benar berhati-hati, supaya kita tidak menjadi pribadi yang tawar hati. Karena ketika kita menjadi tawar hati, maka saya dan saudara akan kehilangan rasa syukur. Ketika saya dan saudara tawar hati, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih dalam kepada dosa-dosa kita, menjadi pribadi yang jauh daripada Tuhan, dan kita kehilangan semangat di dalam menjalani kehidupan ketika kita berada di dunia ini. 3 alasan supaya saya dan saudara tidak menjadi tawar hati. Mari kita memperhatikan. Yang pertama, dari ayat yang pertama dari pasal yang keempat. Alasan yang pertama supaya kita tidak menjadi tawar hati adalah karena kita menerima pelayanan karena kemurahan Tuhan. Kita menerima pelayanan karena kemurahan Tuhan. Ada di ayat yang pertama, saya membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Rasul Paulus menggambarkan situasi dan kondisi di mana dia melayani, di mana dia memberitakan Injil. Dan kita semuanya tahu bahwa ketika melayani Tuhan, memberitakan Injil bukanlah satu perkara yang mudah. Bukan satu hal yang bisa dilakukan dengan keadaan di mana kita melihat segala sesuatunya dalam kacamata yang baik. Di dalam mengabarkan Injil, di dalam melayani Tuhan, ada banyak tantangan. Dan tantangan-tantangan tersebut berpotensi untuk dapat membuat kita patah semangat, membuat kita tawar hati, dan lain sebagainya. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa kemurahan Allah menjadi dasar utama di dalam pelayanan kita. Kemurahan Allah yang telah diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menikmati dan merasakan keselamatan, ketika kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya dan saudara yang harusnya beroleh kematian kekal dan kemudian kita menikmati kehidupan yang kekal, saya dan saudara menerima kemurahan Allah itu sebagai dasar untuk kita melayani dengan sebaik mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah bahwa kita melayani tidak tergantung pada usaha kita. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang terbatas. Saya dan saudara memiliki berbagai macam kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara menggantungkan kepada kompetensi kita, usaha kita, maka potensi untuk saya dan saudara menjadi kecewa, menjadi patah semangat, menjadi putus asa akan besar terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bisa menaruh satu pemahaman bahwa pelayanan kita hasilnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dari itu saya juga mendorong kepada saudara di dalam pekerjaan apapun yang saudara lakukan, lakukanlah segala sesuatunya sama seperti saudara melakukan untuk Tuhan. Dan ketika saudara melakukan hal-hal tersebut, melakukan pekerjaan tersebut, karena saudara sudah menerima kemurahan yang daripada Tuhan, maka saudara akan dapat bersyukur. Maka saudara akan dapat bangkit dari kekecewaan. Maka saudara akan dapat melakukan yang terbaik dalam pekerjaan-pekerjaan yang saudara miliki. Hal yang pertama, kita menerima pelayanan karena kemurahan Allah. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada di ayat yang ke-7 dari Nats 2 Korintus pasal yang ke-4. Firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dari ayat ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa kekuatan Allah jauh melampaui ketidakmampuan kita. Kekuatan Allah jauh melampaui keterbatasan yang saya dan saudara miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian,
kita mungkin menjadi pribadi yang cepat bangga, bahkan mudah untuk menjadi tinggi hati karena kualitas diri kita, kompetensi, atau latar belakang pendidikan, atau materi yang saya dan saudara miliki. Tetapi ingatlah, sadarilah, segala sesuatunya itu adalah terbatas. Sadarilah bahwa kita ini adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan sebenarnya. Maka dari itu, saya dan saudara tidak selayaknya meninggikan diri kita, meninggikan apa yang sudah saya dan saudara lakukan, membanggakan apa yang saya dan saudara sudah nyatakan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dari nats ini, saya dan saudara diajarkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Karena ketika saya dan saudara menyadari bahwa kita adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, maka saya dan saudara melihat bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saya dan saudara memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara adalah pribadi yang kecil dan Tuhan begitu besar, jauh melampaui segala sesuatu yang ada pada diri kita. Mari kita bisa menaruh satu sikap respon atas firman Tuhan, di mana kekuatan Allah jauh melampaui ketidakmampuan kita. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Mari kita bisa belajar untuk kita hidup di dalam keberserahan kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara hidup di dalam keberserahan kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Yesus semakin nyata terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara melihat bahwa saya dan saudara terbatas dalam segala sesuatu, tetapi kita memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus bekerja dengan caranya yang ajaib atas kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang juga dinyatakan di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, andalkan Tuhan Yesus. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Nyatakan diri saudara ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dan kekuatannya jauh melampaui ketidakmampuan kita. Yang ketiga, yang terakhir, alasan mengapa kita tidak boleh tawar hati. Dari ayat yang ke-16, saya dan saudara bisa memahami bahwa Allah mampu menggunakan penderitaan untuk pembaruan kehidupan kita. Allah mampu menggunakan penderitaan supaya kehidupan batiniah kita diperbaharui. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikian bunyi nats di dalam ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan, keraguan, sakit penyakit, sengsara yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara diizinkan oleh Tuhan, supaya hal tersebut dapat membaharui manusia batiniah kita. Mungkin saya dan saudara berkata, kenapa Tuhan hal ini terjadi dalam kehidupanku? Kenapa Tuhan permasalahan silih berganti hadir di dalam kehidupan saya terus-menerus dan tidak pernah berhenti? Mungkin saya dan saudara pernah menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan kita menyalahkan Tuhan. Mengapa terjadi demikian? Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ingatlah, Tuhan sedang memproses kehidupan manusia batiniah kita untuk kita semakin lebih baik lagi hari ke sehari. Manusia batiniah kita harus bertumbuh di hadapan Tuhan. Mungkin kehidupan lahiriah kita semakin hari akan semakin merosot, tetapi manusia batiniah harus semakin bertumbuh di hadapan Tuhan.
Dengan arti kata lain, kedewasaan iman itulah yang Tuhan kehendaki, supaya saya dan saudara nyatakan melalui perkataan dan perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya dan saudara menghadapi tantangan, permasalahan, penderitaan di dunia ini, saya dan saudara tidak meresponinya dengan ketidakdewasaan, melainkan saya dan saudara akan memandangnya sebagai cara Tuhan untuk mendidik iman kita sehingga kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa kemuliaan kekal yang nanti akan saya dan saudara terima sebagai hasil iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak sebanding dengan apa yang menjadi penderitaan kita di dunia ini. Maka dari itu, sebenarnya ketika saya dan saudara menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, saya dan saudara harus membiasakan diri untuk tidak mudah mengeluh. Harus membiasakan diri untuk tidak mudah menjadi kecewa. Harus membiasakan diri untuk tidak mudah cepat marah, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Kita belajar supaya kita menjadi pribadi yang terus senantiasa semangat. Karena kita yakin Tuhan memakai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, supaya iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seluruh Civitas Hospitalia, Rumah Sakit Baptis Batu yang saya kasihi, mari kita terus tetap membangun semangat untuk kita bersyukur. Situasi, kondisi, keadaan di sekitar kita berpotensi untuk membuat kita lemah secara rohani. Tetapi ingatlah bahwa saya dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang terus kuat, terus bisa bersyukur karena kita dewasa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas bagian kebenaran firman Tuhan yang saat hari ini kami bisa renungkan. Kami rindu Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sehingga kami bisa melalui hari-hari kami dengan ucapan syukur. Sehingga kami bisa melalui hari-hari kami dengan tidak tawar hati atau patah semangat, melainkan kehidupan kami semakin bersyukur, semakin dewasa, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Engkaulah kami yang luar biasa Tuhan. Engkaulah kami yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami menyatukan doa kami bersama-sama Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan kami percaya Engkau terus memimpin para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa Bapa untuk kesatuannya. Kami berdoa Tuhan untuk kerukunan bangsa dan negara kami. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk pandemi ini Bapa biarlah cepat berlalu. Tuhan sendiri akan terus bekerja. Tuhan sendiri yang akan terus menolong dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Bapa pada saat hari ini untuk rumah sakit yang Tuhan percaya berdiri sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas Rumah Sakit Baptis Batu. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami. Kami menyerahkan Dr. Doli ke tangan kuasa-Mu, Ibu Evi, Dr. Eril, dan para manajemen yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Berkatilah para dokter yang ada, para perawat, para teman-teman kami di bagian masing-masing. Tuhan tolong mereka dan berkati mereka. Tuhan memberi yang terbaik buat kehidupan mereka. Bungkuslah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus di dalam setiap kami melayani para pasien. Kami yakin, kami percaya, kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi
saluran berkat yang Tuhan percayakan buat kami, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh kami semuanya. Kami juga berdoa Bapa untuk Kota Batu, kota wisata Batu yang Tuhan percaya buat kami sampai hari ini. Kami menyerahkan Tuhan para wali kota yang ada. Tuhan berdoa, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di Kota Batu ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Inilah seru doa kami Bapa. Kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Sobat Baptis, bertemu lagi dengan saya Dr. Oi dalam pada hari ini saya akan membahas mengenai obesitas. Banyak orang mengatakan bahwa big is beautiful atau biar gemuk asal sehat. Tapi benarkah hal itu? Berdasarkan penelitian para dokter atau peneliti-peneliti medis mengatakan bahwa akibat dari obesitas itu, saya urutkan dari atas sampai pada tumit. Di atas bisa terjadi stroke, yaitu penyumbatan pembuluh darah karena kolesterol, karena yang lain-lain, atau karena pecahnya pembuluh darah di otak. Kemudian berikutnya turun lagi kepada mata, timbul katarak, kesulitan untuk melihat, membaca, dan sebagainya karena tertutupnya selaput di mata. Yang berikutnya adalah turun ke dalam dagu kita atau di leher kita, lemak banyak menumpuk di situ mengakibatkan kita tidur menjadi mendengkur. Itu tidak baik bagi kesehatan. Dan yang paling sering adalah yang perlu menjadi perhatian adalah pada dada kita atau di jantung kita. Menjadi serangan jantung dan juga berhubungan dengan jantung juga adalah hipertensi atau darah tinggi. Nah, ini harus kita waspadai pada obesitas. Kemudian berikutnya adalah GERD. GERD itu adalah peningkatan asam lambung. Biasanya setelah makan, tidur, kemudian naiklah asam lambung itu ke dalam kerongkongan maupun mulut sehingga terasa pahit, terasa terbakar di tengah-tengah ini. Itu adalah gangguan karena obesitas. Dan berikutnya juga adalah turun lagi dekat perut masih adalah batu empedu. Rasanya nyeri sekali. Bahkan untuk pengobatannya pun harus menjalani operasi. Dan biasanya terserang pada wanita yang terjadi obesitas. Pria pun juga bisa terjadi ini. Akibat obesitas yang berikutnya adalah gangguan dari usus. Jadi gangguan pencernaan. Kemudian gangguan juga dari ginjal. Bahkan gangguan ginjal ini bisa menyebabkan gagal ginjal kronis yang memerlukan cuci darah. Itu sangat tidak diharapkan. Karena cuci darah, maka seseorang yang sudah cuci darah, dia harus cuci darah terus selama seumur hidupnya untuk menjaga kehidupannya. Nah, berikutnya adalah gangguan reproduksi. Baik wanita maupun pria terjadi gangguan ini. Terjadi gangguan kesuburan maupun gangguan hormonal sehingga mengganggu hubungan seksual suami istri, laki dan perempuan. Dan berikutnya adalah dari sendi dan tulang. Tubuh kita melalui sendi kita, sendi lutut terutama bisa menyangga sampai 10 kali lipat berat badan kita. Jadi Sobat Baptis bisa kalikan berat badan Sobat Baptis semuanya yang saat ini ada kira-kira berapa kali 10. Itulah berat dari badan kita yang disangga oleh lutut kita. Kasihan lutut kita, berat sekali namanya. Kemudian tumit juga demikian, sama dengan lutut. Dan yang berikutnya adalah penyakit karena DM atau kencing manis. Ini akibat dari obesitas. Nah, kencing manis sendiri dapat mengakibatkan semua rentetan penyakit ini. Jadi, kita harus menghindari kencing manis, atau kalau sudah kencing manis, kita harus kontrol kencing manis itu. Berikutnya adalah kanker. Pada saat ini, sudah banyak penelitian mengatakan bahwa ada hubungan antara obesitas dengan timbulnya kanker pada manusia. Karena itu kita harus menghindari obesitas supaya risiko terjadinya kanker pada kita juga turun atau berkurang. Nah, Sobat Baptis, inilah yang terakhir mengenai komorbid dari pandemi ini, yaitu COVID-19. Banyak penelitian, banyak kasus penderita COVID yang mengalami obesitas, fatalitasnya meningkat tajam. Jadi artinya risiko kematiannya juga tinggi sekali. Dan ini sangat tidak diharapkan. Karena itu obesitas menjadi concern atau perhatian kita bersama. Terima kasih.
Sebelum kita mengetahui penyebabnya, maka kita harus mengetahui apakah diri kita termasuk orang yang mengalami obesitas atau tidak. Ada dua pengukuran yang dapat kita lakukan secara objektif. Kemudian pengukuran yang kedua adalah dengan lingkar perut kita. Ada dua pengukurannya bagi pria. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Girangkan hatimu, nyanyilah bersyukur, kibarkan panji Sang Kristus, salibnya yang masyhur. Girang, nyanyilah bersyukur, yang muda yang tua, lelaki wanita, nyaringkan nyanyian megah bagi yang mulia. Girang, nyanyilah bersyukur. Sepanjang hidupmu tetaplah bergirang di dalam suka dan duka, malam serta siang. Girang, nyanyilah bersyukur, tinggikan panjimu, maju ke medan perang, tahankan penderitaan hingga fajar terang. Girang, nyanyilah bersyukur. Girang, nyanyilah bersyukur, nyanyilah bersyukur. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati dengan setiap pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita boleh diberkati dengan setiap doa yang kita naikkan. Kita boleh diberkati dengan sebuah informasi dan juga kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan dan menguatkan kita sekalian bahwa keberadaan kita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang indah, yang Tuhan kehendaki untuk kita terus kuat dalam segala keadaan, mengatasi setiap kelesuan, mengatasi setiap ketawaran hati, dan terus dan senantiasa mengucap syukur. Mari kita terus semangat melayani Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus terjadi atas seluruh kehidupan Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu.